Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimahumullah. Jemaah Muslimatul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih kelihatan diberikan umur dan manfaat dari umur itu berupa nikmat-nikmat iman berislam dan nikmat-nikmat kita dapat berhadir di mushola ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang kemudian disambung nanti sampai waktu syuruk dengan mudzakarah. Semoga apa yang telah kita capai ini atas pertolongan Allah berikan ganjaran berupa rahmat dan ampunan. Amin. Kita sebagai manusia punya tugas utama yang sudah sering para mubalik menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah padaku. Dan rentang waktu ibadahnya diberitahu oleh Allah juga di Quran dalam Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu pada Allah sampai kamu dicabut nyawanya, sampai datang kepadamu sang maut. Nah, Nabi pernah mengajarkan pada kita dalam rangka ibadah ini, kita minta pada Allah pertolongan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inna, tolonglah aku untuk dapat bersyukur kepadamu dan dapat berzikir kepadamu dan dapat beribadah dengan baik. Nah, ini ibadah dengan baik. Lalu dalam perjalanan hidup kita, ibadah dari mulai kita balik sampai kita mati, kita ada dikasih upah oleh Allah. Jaza itu ada dua macam, berupa sawab, ajru berupa pahala, dan berupa ismun berupa dosa. Jadi kita jangan main-main nih. Setiap detik kehidupan kita itu dicatat. Bahkan Allah mengirimkan malaikat mencatat kita di kiri dan kanan kita, yang Allah gambarkan malaikat itu merupakan lambang kedekatan Allah dengan manusia. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan manusia lebih dekat daripada urat leher. Urat leher itu sendiri. Jadi saking dekatnya Allah. Fungsi dekatnya itu adalah Allah kirim malaikat pengawas untuk menghapus dosa. Nah, banyak di antara kita manusia ada yang tidak peduli sama dosa. Artinya dosa sih udah nggak dilakukan lagi, tapi dosa-dosa yang dulu belum pernah ditobatin, belum pernah diistighfarin. Nah, ini problem ini. Karena kalau ada orang mati bawa dosa yang belum diistighfarin, belum diampuni oleh Allah, kemungkinan besar akan ada persoalan di alam barzakh. Ya. Jadi orang mesti mati husnul khotimah itu mati tanpa membawa dosa. Nah, gimana caranya kita supaya nggak punya dosa? Artinya dosa-dosa yang udah ada semuanya di write off, dihapus oleh Allah. Di antaranya yang paling utama adalah istighfar dan taubat. Paling utama. Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah, mohon supaya ya Allah, dosa saya yang kemarin itu tolong dihapus, di write off. Jangan ada dosa saya. Seolah kita mau menyuruh Allah melupakan dosa kita. Kemudian taubat itu artinya kembali dari mulai
kebodohan, kekafiran kepada keimanan, kepada ketaatan. Nah, di situ Rasulullah kemudian menginformasikan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambal. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan tidak punya dosa. Langkah kedua apa? Ada juga perbuatan-perbuatan kita yang bisa menghapus dosa tanpa kita minta ampun. Perbuatan dengan hati, perbuatan dengan melaksanakan bil arkan dan dengan lisan. Ya, itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya misalnya Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah itu. Allah akan memperbaiki amalanmu dan akan mengampuni dosamu. Jadi gara-gara lisan yang kita mungkin istighfar nggak pernah, tobat nggak pernah, tapi lisan kita benar, maka intinya Allah ampuni. Dan banyak perbuatan lainnya. Di antara perbuatan itu yang hari ini mau saya terangkan adalah sholat tasbih. Sholat tasbih. Ini memang banyak sekali khilaf di antara para ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, sejenis Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qudamah dalam alam ini yang mendoifkan hadis mengenai salat tasbih. Tapi ada juga sebagian besar ulama lainnya salat tasbih ini ada dan resmi. Nah, saya mau cerita nih. Jadi Rasulullah pernah ketemu dengan salah seorang pamannya, namanya Abbas. Bapak pernah dengar nggak? Ada orang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Kalau ini yang ketemu Rasulullah sekarang bapaknya namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi perlu Bapak ketahui, Rasulullah itu punya kakek namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Semua anaknya Abdul Muthalib itu dari keluarga Bani Muthalib. Ya, Bani Hashim itu, Bani Qusay. Nah, anak-anaknya Abdul Muthalib itu sesuai urutan, nomor pertama namanya Harith, nomor 2 namanya Abdul Uzza atau Abu Lahab, yang ada surat itu Tabbat yada Abi Lahab. Nomor 3 adalah Abu Thalib. Nah, ini yang mau kita bicarakan, ya, atau nama aslinya Abdul Manaf. 4 Zubair, 5 Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad bin Abdullah, ya. 7 Abbas yang ini sekarang kita bicarakan. 8 Muqawim, 9 Jaham, dan 10 Hamzah. Itu anak laki-lakinya. Anak perempuan Abdul Muthalib atau bibinya Nabi ada 6. Ya, yang Bapak sering lihat di hadis tuh. Ada namanya Atikah, Atikoh, Umaymah, Arwah, Barroh, Ummu Hakim, dan Sofia. Nah, yang sekarang kita bicarakan, Nabi bertemu dengan Abbas, salah seorang pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu anak ke-7 dari Abdul Muthalib. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Ya Abbasu ya amma." Wahai Abbas, wahai pamanku. Gitu ya. Rasulullah menyapa pamannya. Ala utika, ala amnahuka, ala ahabbuka. Maukah kamu saya kasih? Maukah kamu saya beri? Maukah kamu saya cintai? Kata Muhammad, kata Nabi kita, ya. Terus ala af'alu bika asra khisal. Maukah kamu saya beritahu tentang 10 perkara? Nah, ini penting nih, Pak. Nanti catat ya, 10 ini ya. Maukah saya kamu? Ini Rasulullah dalam rangka mau ngajarin pamannya salat tasbih, ya. Dimulai dengan maukah kamu saya kasih? Maukah kamu saya cintai? Maukah kamu saya kasih tahu ada 10 perkara penting, ya. Ya, pamannya ngangguk-ngangguk aja. Lalu Rasulullah meneruskan, Idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzamba. Jika kamu melaksanakan yang saya mau kasih tahu ini, insyaallah dosamu semua diampuni. Dosamu semua diampuni. Coba tuh. Jadi Rasulullah nggak nyuruh istighfar, tapi menyuruh untuk melaksanakan yang mau dikasih tahu ini. Nah,
Baru Rasulullah menguraikan 10 yang tadi penting itu. Apa tuh 10 itu? Ternyata 10 itu Rasulullah menguraikan 10 jenis dosa. 10 jenis dosa yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi kita ini ternyata punya 10 dosa. 10 jenis dosa. Apa aja itu? Ya. Awlahu wa akhirahu. Dosa awal dan dosa akhir. 1, 2 ya. Terus qadimahu wa hadithahu. Dosa lama dan dosa baru. Khoto'ahu wa amdahu. Dosa yang enggak sengaja maupun dosa yang disengaja. Terus saghirahu wa kabirahu. Dosa kecil dan dosa besar. Wa sirrahu wa alaniyatahu. Dosa rahasia dan dosa yang terang-terangan. Ini setiap manusia punya. Jumlahnya beda-beda. Jadi pertama dosa awal, dosa akhir. Dosa awal, dosa akhir itu begini ini pengertiannya. Kita ikut dosanya orang lain gitu loh, di awal maupun di akhir. Saya kenal Pak Kadir, orang baik. Tiba-tiba Pak Kadir berbuat dosa di hadapan saya, kelihatan sama saya. Pak Kadir ngeliat juga muka saya. Dalam wajahnya pengen supaya saya jangan ngomong sama orang lain kalau beliau punya dosa. Di awal itu saya mulai setuju, baik saya cover Bapak, itu dosa awal. Di akhirnya nanti saya ikut juga membantu dosa Pak Kadir. Namanya dosa awal, dosa akhir. Terus ada lagi dosa yang lama, dosa yang baru. Jangan ini Pak, jangan itu ya. Jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa lama. Mohon maaf, misalnya kita pernah berzina, misalnya, atau kita pernah berjudi. Berzina dulu deh, berzina. Kalau misalnya kita dulu hobi berzina, sudahkah kita mengingat kembali dengan siapa kita berzina? Berapa orang? Berapa kali? Itu kalau kita tangisi dosa itu aja tuh, ya Allah, luar biasa. Belum judi, belum minum dan sebagainya. Minum 1 tetes alkohol atau khamar itu 40 hari sholat kita gak diterima. Sama dengan kita gak sholat 200 kali, 40 kali 5 dan seterusnya. Sampai dosa lama yang mungkin kita udah lupakan. Mungkin pernah diistighfari, mungkin belum pernah diistighfari, belum taubatin. Tuh, dosa lama, dosa baru. Dosa yang gak disengaja maupun dosa sengaja. Pak, ada dosa yang gak disengaja. Jadi Al-Quran menerangkan tentang pembunuhan orang mukmin. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, kafarnya ini. Dosa itu. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, kafarnya ini. Ada. Di antara kita mungkin punya dosa yang tidak disengaja. Misalnya kita naik bis, ya, kita menginjak seorang tua gitu dengan kaki kita. Ya, dan gitu. Dan kemudian ketika dia bilang, Pak, kakinya Pak, gitu. Terus kita nggak minta maaf. Dosa itu. Tapi kan sengaja. Dosa itu. Ya. Terus dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil itu dosa yang sebetulnya bisa dihapus dengan cara kita sholat yang sergap. Karena Rasulullah bilang ini, as-sholatul khamsu, sholat yang 5, wal jum'ati ila jum'ah, dan Jumat ke Jumat, kafaratum ma bainahuma, bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Itu dosa kecil. Dosa besar ini yang parah nih, sihir, birrul walidain, syirik, semua itu. Apalagi ya, makan harta anak yatim dan lain sebagainya. Yang 7 itu, yang mubikot, ya, makan riba, ya. Terus dosa rahasia dan dosa terang-terangan. Dosa rahasia sebetulnya kita itu melakukan dosa dengan harapan gini, orang lain nggak tahu. Padahal Allah tahu. Kita lupa ada Allah. Itu dosa rahasia. Dosa terang-terangan disebut mujahir. Mujahir itu orang yang dosa terang-terangan di depan orang dan bangga. Nggak ada apa-apanya. Gue 3 botol campur spiritus.
Misalnya anak orang gue perawanin, nah kayak gitu. Jadi bangga dengan dosa. Ya. Nah, 10 dosa ini yang kata Rasulullah 10 perkara penting ini bisa dihapus dengan sholat tasbih. Rasulullah berkata pada ini kepada pamannya Abbas, maukah kamu saya beri, maukah kamu saya kasih, maukah kamu saya cintai, maukah kamu saya kasih tahu mengenai 10 perkara penting yang tadi ini 10 dosa? Mau jawabnya. Baik, maka dimulai oleh Rasulullah, antusolliya arba'a rakaat. Hendaknya engkau sholat 4 rakaat. Ini Pak ya, 4 rakaat sholatnya. Terus takra'u fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat bacalah Fatihah, Fatihatul Kitab was surah. Bacalah Fatihah dan surah. Jadi setiap rakaatnya setelah takbir kan baca itu ya, Al-Fatihah dan surat. Nah, terus dilanjut, fa iza faragta minal qiraah, kalau sudah selesai baca surat, fi awwali rakaat, di rakaat tadi, wa anta qaimun, dan Anda masih berdiri ya, belum ruku, kulta, maka katakan olehmu, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyarata marrah, 15 kali. Ya, jadi salat tasbih yang kita berniat kepengen ngapus dosa nih, dosa-dosa kita yang berat yang banyak ini, diawali dengan Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat, terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Pada selesai baca surat sebelum ruku. Dah, 15 ya. 15. Lalu kata Rasulullah, "Tsumma tarka'u", kemudian kau ruku. Fakuluha, maka bacalah wa anta rakiun, wa kau ruku itu setelah baca subhanallah subhanarabbiyal azim. Ya, ada yang pakai wa bihamdi, ada yang enggak. Itu 3 kali kan. Setelah itu bacalah zikir yang tadi ya, asra 10 kali. Jadi Allahu akbar subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Ditambah tadi jadi berapa? 25. Ya. Mantap. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian angkat kepalamu. Ya, mir ruku'i, dari ruku. Ya, fatakuluha asra, maka bacalah lagi yang tadi 10 lagi. Sami Allahu liman hamidah. Dia ada 3 jenis nih. Habis sami Allah nih. Ada yang Rabbana walakal hamd, titik. Ada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang mana Bapak pakai silakan. Dalilnya semuanya ada. Enggak ada yang bid'ah di situ, ya. Jadi kalau singkat sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian kata Rasulullah, faqaluha asra, baca lagi 10. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi sholatnya agak lama nih Pak. Ya, agak lama. Jadi berapa? 35. Alhamdulillah. Summa tahwi sajidan, maka engkau turunlah untuk sujud. Ya, fatakuluha, bacalah wa anta sajidun, waktu engkau sujud itu masih sujud. Posisinya setelah subhanarabbiyal a'la, baca lagi asra 10 kali. Jadi habis subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, asra 10 kali. Jadi berapa? 45. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, maka angkatlah kepalamu dari sujud itu, ya. Fatakulaha asra, baca lagi yang tadi 10 kali. Jadi waktu kita dari sujud namanya duduk apa Pak? Iya, duduk apa namanya? Bahasa Arabnya iftiras ya. Duduk seperti itu. Terus kan baca, biasanya ada 2 jenis tuh Rasulullah menyampaikannya. Ada yang kita baca Rabbik firli 2 kali. Ya Pak, ada yang Rabbik firli warhamni wajibuni wa'afani wasubni wahdini wa'afini wa'afani. Baru baca itu 10 kali asra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Jadi berapa? 55. Ya. Summa tasjudu,
Fataquluhu asro. Kemudian engkau sujud lagi. Ya kan yang kedua ya. Sujud lagi, baca lagi itu 10 kali. Jadi 65. Nah, terus summa tarfa'u ra'saka fataqulu laha asra. Ya, kemudian engkau bangkit untuk takbir intikal. Tapi untuk menjaga adab, Rasulullah menyampaikan waktu bangkit ke rakaat kedua itu jangan langsung berdiri. Ada duduk tawarruk namanya, istirahat lah gitu. Nah, di situ di duduk itu baca 10 lagi. Jadi semua berapa? 75. 75. Coba ya, 15 habis baca surat. 10 waktu ruku. Tidak 10. Jadi 35. 35 kan. Terus sujud 45. Duduk sujud 55. Sujud lagi 65. Bangun tawarruk 75. Berarti sebelum naik tuh duduk dulu kan. Bapak jangan langsung dari sujud kedua itu jangan langsung naik. Oleng nanti. Apalagi umurnya udah di atas 60 ya. Nanti kayak orang mabok ya. Jadi ada lagi duduknya. Nah, itu 75 semua. Nah, kemudian Rasulullah berkata memang fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaat. Itulah 75 dari setiap rakaat. 75, ya kan? Kemudian Rasulullah bilang lagi habis itu, ya. Taf'alu dzalika fi 4 rakaat. Lakukan yang demikian 4 rakaat. Jadi 75 kali 4 300. Ya. Ini memang masalahnya agak lama, tapi kalau Bapak hayatin sendiri aja, jangan berjamaah. Kalau berjamaah salat tasbih bingung, imamnya kecepatan, kita bilang masih 8 udah ruku. Ya, jadi ngobrol sendiri aja Pak di rumah ya. Jangan di mushola juga, nanti ada yang godain nih, ya. Terus nah, ini Rasulullah bilang, "Ini stata'ta an tusalliyaha," jika engkau mampu melakukan salat itu fi kulli yaumin marrah, setiap hari sekali, lakukan. Jadi boleh tiap hari. Makin kecuci dosa Bapak, makin matinya enteng. Nggak ada yang amin. Nggak mau mati kan? Kita kan pasti mati Pak. Amin dong. Matinya enteng, nggak ada dosa. Ya. Ciri-ciri orang yang matinya ada dosa tuh megap-megap Pak. Karena malu sama makhluk, malu sama Allah juga. Gitu. Siapa bilang mirip? Mirip tuh. Jadi apa? Matinya enteng. Jadi, tiap hari kata Rasulullah. Ya. Fa illam taf'al, kalau nggak bisa juga kayak gitu, fa fi kulli jumu'ati marrah. Setiap hari Jumat. Seminggu sekali. Jadi makanya di hari Jumat itu ada sunnah-sunnah Rasulullah, di antaranya baca Al-Kahfi, perbanyak sholawat, mandi junub ketika mau berangkat ke Jumat, ke salat Jumat, kemudian di situ datang lebih awal, ya kan? Dan qaulullah setelah Jumat kita tidur siang ya, dan ini sunnahnya salat tasbih. Fa ilam taf'al, seandainya kamu nggak bisa juga tiap Jumat, fa fi kulli syahrin marrah, setiap bulan sekali. Gaji ditungguin. Gaji kan ditungguin kan? Setiap tanggal 1 akhir bulan yang Selasa tiap tanggal 25. Masuk kita salat tasbih, kesempatan bersihin dosa nggak kita tungguin. Ya, misalnya nggak bisa, fa'ilam taf'al, kalau nggak bisa juga, fa fi kulli sanatin marrah, tiap tahun sekali. Tiap tahun sekali, ya. Fa'ilam taf'al, fa fi umurika marrah. Kalau nggak bisa juga, seumur hidup kamu sekali aja. Ya, karena belum tentu kita besok hidup. Jadi seumur hidup kita sekali aja. Itu ya, salat tasbih itu. Nah, gitu ya kira-kira hadisnya begitu. Jadi saya ulang lagi, bukan Ibnu Abbas, pamannya Nabi diberi pertanyaan, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah kamu saya kasih? Maukah kamu saya beri? Maukah kamu saya cintai? Maukah kamu saya kasih 10 perkara yang penting?
Abbas ngangguk-ngangguk, lalu diberikan oleh Nabi begini, ya, kamu setiap orang ini kan setiap orang kata Rasulullah, jika engkau mampu nanti melakukan yang aku beri ini, maka kamu akan terbebas dari 10 dosa. Dosa awal, dosa akhir, dosa lama, dosa baru, dosa kecil, dosa besar, dosa apa semuanya terbebas. Asal kamu sanggup melaksanakannya itu. Nah, baru Rasulullah tadi bisa diterangkan. Berdirilah kamu bersolat 4 rakaat, tiap rakaatnya gini gitu. Ya. Nah, itu mengenai sholat tasbihnya dan fungsi utamanya membersihkan dosa-dosa kita. Sekarang ada 4 keutamaan dari bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah itu tasbih. Maksud tasbih itu mensucikan. Kenapa Allah mesti disucikan? Seolah-olah Allah dimandiin. Tahur suci. Ternyata arti suci di sini Allah bebas dari kesalahan. Kita ikrarkan subhanallah artinya engkau tidak ada salah. Kami yang zalim, kami yang salah. Makanya doanya Nabi Yunus apa? Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Engkau maha suci, gak ada salah, aku yang zalim. Gitu loh. Ya, itu tasbih mensucikan. Lalu tahmid artinya memuji. Karena kita setiap hari 17 kali bilang segala pujian hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya, di Fatihah kita alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya kita lagi memuji Allah sepuji-pujinya. Kalau udah kita begitu 17 kali, seharusnya kita nggak pernah mau menyanjung orang lain. Karena segala pujian hanya untuk Allah. Makanya Nabi berkata, kalau ada orang nyanjung tuh, lempar pasir mukanya. Misalnya ada orang, kan kebanyakan kita begitu Pak. Kebanyakan kita kalau kepada yang lebih kaya, misalnya lihat hartanya, lebih ganteng, lebih apa, kita nempel terus berusaha carmuk. Kalau nggak ada bapak, aduh gimana lingkungan seni Pak? Bapak, aduh ya, misalnya, nah, itu nggak boleh. Karena segala puji hanya untuk Allah, ya Rabbil alamin. Nah, ada 4 fadhail atau 4 keutamaan dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu tadi tasbih, tahmid, lalu tahlil. Tahlil tahu Bapak? Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat sakti yang bisa menjadi kunci surga bagi Bapak semua. Ini Rasulullah yang bicara. Kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir kalamnya sempat ngomong la ilaha illallah, masuk surga. Asli masuk surga. Ya, jadi ini kalimat surga. Terakhir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Apanya yang besar? Kekuasaannya, kudratnya, iradatnya, kehendaknya, semuanya besar. Tak tertandingi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ada 4 fadilah yang saya enggak usah bacakan hadisnya karena terlalu panjang. Pertama, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar disebut oleh Rasulullah sebagai kalimat yang sangat Allah cintai. Kalimatnya Allah cintai, yang mengucapkannya lebih Allah cintai. Ya, jadi Bapak sekarang jangan susah-susah, jangan berat-berat ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata Rasulullah, dari mana aja kamu ngomong, artinya enggak usah urut la ilaha illallah duluan boleh, Allah akbar boleh. Kata Rasulullah, la tadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak berdosa kamu mau mulai dari Allah akbar dulu, la ilaha illallah dulu, subhanallah, kamu enggak berdosa. Ya, pertama, jadi kita mengucapkan kalimat yang Allah sukai, sehingga besar kemungkinan Allah menyukai orang yang membaca kalimat itu. Ya, pertama. Kedua, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dikatakan Rasulullah, ahabbu ilayya mimma tala'ta alaihi syamsu. Lebih baik dari segala sesuatu yang pernah dilewati matahari. Maksudnya kalimat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Artinya secara kasar nih, nggak punya duit nggak apa-apa,
Asal kita ngomong itu, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ya, 2. Ketiga, ini ya yang agak berat ini. Seorang bibi Nabi namanya Ummu Hani. Oh bukan, ini sepupunya Nabi, Ummu Hani. Karena Ummu Hani ini adalah anaknya Abu Thalib juga. Abu Thalib punya anak Ja'far, baru Ali, lalu Ummu Hani, ya, adiknya Ali. Ummu Hani lewat ke rumah Rasulullah, lalu Ummu Hani berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini udah berumur, ya, ya, tua dan lemah. Maka perintahkan padaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk." Jadi Ummu Hani ini sebelumnya belum tua, betul banget gitu, tapi merasa tua. Dia minta amalan dari Rasulullah. Bisa nggak ada amalan yang aku lakukan dengan duduk aja? Jadi nggak usah lakukan dengan macam-macam itu. Kata Rasulullah, bacalah subhanallah 100 kali. Karena dia sama setara dengan kamu bebasin budak 100. Subhanallah doang. Dan bacalah alhamdulillah 100 kali. Karena dia sama dengan kamu menyumbangkan 100 kuda untuk jihad. Ya. Dan bacalah la ilaha illallah 100 kali, ya. Karena sama dengan kamu menyumbangkan 100 unta, ya, untuk berjihad. Dan terakhir bacalah takbir 100 kali karena dia memenuhi ruang antara langit dan bumi. Takbir itu keutamaannya, ya. Terakhir keutamaan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jika ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, keutamaannya kata Rasulullah akan diampun dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, berarti krop ya. Oh, maaf, yang kelima terakhir keutamaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini pernah Rasulullah dapat dari Nabi Ibrahim ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Kan di langit keberapa ketemu Ibrahim? Nah, 2 atau 3? Ternyata 4, Pak. Jadi 2, 3, 4 di satu. Di langit keempat bertemu Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Kata Nabi, lakitu Ibrahima lailata usriya bi. Aku pernah bertemu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam ketika aku diisrakan. Kemudian Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akribu ummataka minni salam. Sampaikan salam dari untuk umatmu dariku." Kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kirim salam, ya. Terus wa akhbirhum, dan kabarin kepada mereka bahwa surga itu thayyibut turab, debunya bagus, ya. Asbatul ma, dan airnya segar. Nah, ini wa annahum qi'an, dan surga itu kosong. Jadi bapak yang pengen masuk surga, bapak dapat surga kosong, lahan kosong. Kayak bapak misalnya nyari rumah ke MA, dapat lahan kosong, surga itu gak ada isinya, Pak. Yang isi surga siapa? Kita. Ini sekarang bapak ngaji nih, itu dibangun rumah di surga. Amin. Lagi dibangun rumah bapak. Tapi kalau bapak nggak mau ngaji, nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi di sana kere, nggak punya rumah. Jadi Rasulullah bilang, wa annaha qi'an, surga itu kosong. Nah, terus wa anna ghirasyaha, dan pohon-pohonnya surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu kalimat itu subhanallah doang, 1 pohon. Walhamdulillah 2 pohon. La ilaha illallah 3 pohon, Allahu akbar 4 pohon. Setiap apa bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 pohon. Ayo Pak, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak dapat 4. Saya dapat sebutan. 4 kali berapa nih? Ya kan? Yang nyuruh. Ya. Jadi begitu. Itu keutamanya semua. Jadi marilah kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib berupa perintah Rasulullah
sholat tasbih yang memang tujuan utamanya kata Rasulullah adalah menghapus dosa-dosa yang 10 yang mungkin tidak bisa terhapus apabila kita nggak teliti untuk istighfar itu. Nah, bisa dihapus dengan adanya sholat tasbih. Yang caranya sudah saya sampaikan tadi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada, Pak. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pertama, di dalam sholat tasbih tersebut 4 rakaat. Itu di antara 2 rakaat itu ada tahiyat tidak? Bagus. Kedua, permasalahan dosa. Bukankah semua dosa manusia itu, ini bicara dosa Ya, baik. tercatat Ya, dan dihapusnya hanya dengan perbuatan baik? ya. Nah, tadi Bapak menyatakan dosa itu bisa dihapuskan, artinya hilang dari catatan begitu. Ya. Nah, lantas di akhirat nanti di depan Allah itu kan akan ada ditimbang dosa perbuatan kita. Betul. Artinya kalau perbuatan manusia yang memang dihapuskan, berarti dengan sendirinya otomatis timbangan itu akan lebih unggul kebaikan. Iya, betul. Sisa gitu. Betul. Nah, ini dengan caranya maksud saya apa artinya dengan dosa-dosa yang selama ini tercatat? Apakah memang terhapus dengan otomatis dari perbuatan-perbuatan kita itu? Apakah memang tetap ada, hanya ditutupi dengan kebaikan? Baik. Udah, 2 pertanyaan ya. Satu pertanyaan, apakah sholat tasbih 4 rakaat memakai tahiyat awal atau tidak gitu ya? Bapak ingat gak bahwa tahiyat awal itu hukumnya apa? Sunnah. Artinya boleh pakai, boleh tidak. Yang penting jangan lupa bacaannya itu yang tadi. Subhanallah walhamdulillah. Kalau pakai tahiyat akhir, tahiyat awal, berarti setelah fil alamina innaka hamidum majid, ya kan? Atau mungkin tahiyat awal tuh nggak pakai selawat komplit ya. Jadi tahiyat itu ya sampai situ jangan lupa yang 10 kali tadi. Subhanallah walhamdulillah. Kadang-kadang lupa jadi hitungannya itu. Jadi itu hukumnya sunnah. Yang kedua, masalah timbangan. Yaumil mizan itu, timbangan di akhirat itu, tidak semua ikut di situ. Sebagaimana tidak semua orang dihisab. Kan ada golongan orang yang bebas masuk neraka tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi acaranya kan banyak nih. Di hari kiamat nanti acara ada yaumul ba'ats. Jadi setelah hari kiamat digoncangkan, terus semua dimatikan, lalu rohnya dikembalikan. Kan semua menuju pada masyar. Namanya yaumul ba'ats tuh, hari berbangkit. Semua menuju pada masyar. Lalu habis itu ada yaumul menunggu, yaumul taghabun. Yaumul taghabun itu semua rahasia orang-orang nih. Mukanya kan pada ada yang kecewa, ada yang seneng. Dilihatin rahasia. Dalam at-Thariq disebut yaumul belas syara'id. Hari dan dinamakan sebagai rahasia. Jadi segala kita di sekarang rahasia kita semua kebongkar semua di situ. Menunggu datangnya hari pengadilan Allah. Kata Rasulullah, hari menunggu itu 50.000 tahun. Kagak ada catering. Yang ada tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Makanannya kami sediakan, silakan. Ya, hati-hati untuk orang-orang yang kafir tuh, yang melanggar perintah Allah. Makanya dari duri, air mendidih gitu. Belum di neraka lawan. Baru di padang mahsyar itu. Nah di situ ada fungsi nanti. Rasulullah punya telaga namanya Al-Kautsar. Manggil-manggil kita. Umati, sini gitu. Lalu ada lagi yaumil hisab. Hari diinterview oleh Allah. Wah itu panjang waktunya. Ya, ada lagi yaumil mizan, ditimbang. Ada lagi yaumis sirat, lewat sirat itu, lewat jembatan. Lalu yaumiddin, hari dibalas. Yaumil fasl, hari diputuskan. Semuanya ada. Nah, tidak semua orang ikut acara itu. Contoh, ada Rasulullah bilang, sabatun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la zilla illa dhillu. Yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya.
yaitu imam yang adil, anak muda yang beribadah, orang yang nggak mau dipancing zina segala macam itu nggak lewat mizan, dinawangin Allah langsung cemplungin surga, Fir'aun nggak usah dihisap, cemplungin neraka. Tuh di surat An-Naml, setelah hari kiamat ditegakkan, masukkan Fir'aun dan semua tentaranya ke dalam neraka jahanam. Itu dalil semua yang menunjukkan tidak semua orang dihisap. Nah, ketika orang dihapuskan dosanya pada waktu dia telah tasbih, aman, Pak. Dia jadi golongan orang-orang yang tidak dikenakan malaikat azab, malaikat surur, malaikat nembus masuk surga. Kan maunya begitu, Pak Haji. Jadi itu jangan bilang, ya Allah saya masih berdosa, kok nggak dihitung? Jangan itu, jadi pancing-pancing nanti kita. Bahkan enaknya apa? Allah tuh bisa memilih di hari kiamat. Coba Bapak buka Google nanti hadis bitokoh atau hadis najwa. Itu menceritakan bagaimana Allah tuh memilih secara random hambanya, terus panggil. Misalnya saya panggil Pak Mul dipanggil sama Allah nih. Enggak sekarang Pak, nggak meninggal sekarang ya. Nanti dia tinggal. Sini Mul. Lalu Allah membuka semua kartu rahasia dia. Ini dosa kamu. 99 kartu digelar gini. Ditanya kepada Mul, kamu punya kebaikan nggak? Ada ya Allah. Udah jelas begini, saya ngaku deh. Lalu Allah dengan kemahabaikannya, kemaharahmannya, ada kamu kebaikan. Dulu kamu pernah ngomong la ilaha illallah dari hati kamu yang paling ikhlas. Itu kebaikanmu. Ditimbang kalimat itu, yang tadi dosanya yang 99 kartu ditimbang sini. La ilaha illallah yang lebih berat. Udah kamu masuk surga. Udah. Dosanya gak dihitung. Ada yang begitu. Tapi itu dipilih Pak Indra. Enggak semua. Ada juga yang najwa dibisikin aja. Kamu saya ampuni, kata Allah. Itu Rasulullah yang cerita. Tapi apa kita mau berspekulasi antar saya pengennya najwa Karena itu haknya Allah. Haknya Allah. Jadi masalah dosa, Rasulullah ini mengamankan umatnya daripada lu kecemplung di sana di hari akhir ditimbang segala macam. Dah, mendingan di sini dihapus saja. Makanya saya tadi bilang, mati jangan bawa dosa. Aman, luar biasa. Itu yang namanya husnul khotimah. Ya, akhir yang baik. Begitu Pak Haji. Iya Pak, tapi kan kebanyakan manusia ini banyak dosa Pak. Ini gampang banget yang habis. Iya, Itu yang kepikiran. Nih Pak, ada dua hadis. Nah, maaf, seperti tadi Bapak bilang, Ya. bersekutu aja dengan seseorang yang punya niat tidak baik, Iya. kita kecipratan. Iya, dosa. Iya. Berarti kan lebih banyak dosa. Betul. Makanya apakah iya dengan kematian kita itu? Enggak apa-apa. Ini curhat. Bagus ini. Ini bagus ini curhat. Antara percaya dan enggak. Mengenai dosa Pak Indra, ada dua hadis yang bisa menghibur kita. Pertama, Nabi yang bilang nih, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang punya dosa. Jadi orang dosa itu disebut baik juga. Sebaik-baik orang yang punya dosa adalah yang mau bertobat. Begitu. Kenapa? Karena tadi tuh at-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan yang punya dosa. Kama la dzambalah. Bagi dia enggak ada dosa lagi. Di mata Allah, ini orang bersih. Satu. Kedua, pernah Rasulullah menyampaikan ini yang sahabat semua heran itu. Seandainya kamu udah jadi umat yang nggak punya dosa semua, udah clear semua, gitu, Allah akan memusnahkan kamu dan akan mengganti kamu dengan umat yang lain yang berbuat dosa, dan mereka minta ampun dan Allah pasti ampuni. Jadi berbuat dosa itu nggak apa-apa, karena ada ampunan Allah. Teman, persoalannya kita ini nggak pernah mau cari jalan untuk minta ampun, istighfar kagak, apa kagak, sholat tasbih nggak mau, lama kan gitu paling, sholat tasbih lama gitu, malah diremehin. Nah ini ada jalan dari Rasulullah, salah satunya sholat tasbih tadi. Yakin Pak, kita ini semuanya nempel dosanya, masih ada, saya malah lebih banyak kali. Kenapa begitu? Bukannya saya orang yang bisa ceramah gitu di depan ini lebih banyak dosanya daripada yang diceramain. Man kasurat kalamu kasurat khata'u saqahu
Barang siapa yang banyak ngomong, dia banyak salah. Waman kasrat saqauhu kasrat dunubu. Barang siapa yang banyak salah, dia banyak dosa. Waman kasrat dunubu fa'aula bihin nar. Siapa yang banyak dosa, tempatnya di neraka. Jadi potensi banyak dosanya ada di penceramah. Salah, mudah-mudahan Allah mengampuni antum. Amin. Terima kasih. Begitu dong. Pada aminnya lah. Gitu lah ya. Rendra. Jadi yakin nih bahwa apa yang diberikan Rasulullah itu ada manfaatnya buat kita pasti. Itu pengamalan itu. Gitu. Ada yang lain Pak? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin Ustaz sudah jelaskan tadi, tapi berhubung saya lagi di toilet, jadi saya nggak dengar. Ya. Bagaimana kafiatnya salat Tasbih. ini kalau dikerjakan di waktu siang? Oh ya, baik. Kerjakan di waktu malam bagaimana? Baik. Dan tadi hubungannya dengan pertanyaan Pak Hendra bahwa Pak Ustaz bilang bahwa tahiyat itu sunnah kan? Iya. Awal. Iya, tahiyat awal itu sunnah. Kalau memang bagaimana kafiatnya gitu? Apa memang ada begitu? Maksudnya? Maksud saya kan ada sudah aturannya kan? Iya. Jadi walaupun ini sunnah, Ah. kita jangan tambahkan lah gitu. Kalau tahiyat itu sunnah, kalau memang udah baku aturannya segini, misalnya 4 rakaat tanpa tahiyat, ya udah. Iya, ngerti saya. Iya. Jangan dikurangi, jangan ditambah maksudnya. Iya. Iya. Jadi gini, adanya tahiyat awal itu sunnah adalah juga kias dari hadis Aisyah. Aisyah waktu menceritakan sholat tahajudnya Rasulullah di bulan Ramadan yang 443 itu. Itu jangan tanya betapa panjangnya. Tapi Aisyah itu menceritakan ketika rakaat kedua bangkit ketiga nggak tahiyat Rasulullah. Nggak ada tahiyatnya. Nah, itu kiasnya ke situ. Jadi ada aturannya. Ya kalau 4 rakaat itu nggak usah pakai tahiyat. Ada. Tapi juga memang tidak ditemukan hadis mengenai sholat fardu 4 rakaat isya atau zuhur kemudian boleh nggak tahiyat ya. Tapi berdasarkan tadi kias tadi tahiyat awal hukumnya sunnah. Juga Nabi mencontohkan bahwa bacaan tahiyat awal itu tidak sama dengan bacaan nggak selengkap bacaan tahiyat akhir. Gitu. Nah, sekarang kita akan dipersilakan memilih. Tergantung kita hukum sunnah itu definisinya apa. Sunnah itu kadang-kadang ketika kita di madrasah jika dikerjakan mendapat pahala, nggak dikerjakan tidak berdosa. Padahal itu menurut saya ya kurang. Jika dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan sayang. Maka berdasarkan itu ya kerjakan aja tahiyat awal, kerjakan aja. Walaupun ada kebolehan nggak mengerjakan tahiyat awal nggak apa-apa karena sunnahnya itu nggak berdosa. Tapi nggak dikerjakan kan sayang. Kayak tadi nih, ini ada diberitakan Rasulullah ada sunnah tasbih, ada sholat tasbih. Hukumnya apa? Sunnah. Nih bicara ngomong-ngomong soal hukum nih, saya pengen tanya sama bapak-bapak nih, kurban hukumnya apa nih? Sunnah. Ya, itu kan. Ayo, sunnah muakkad, apa lagi? Bagi yang mampu wajib. Ya. Bagi yang mampu ya. Berdasarkan hadis yang tidak membicarakan hukum, justru kurban itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kita nggak usah urusan yang nggak mampu, tinggal bawa tusuk sate aja bawa piring, sama kecap, bumbu kacang, bawain aja tuh. Nggak apa-apa ikut makan, tapi wajib bagi yang mampu. Nah, itu hukum itu diambil berdasarkan hadis. Barang siapa yang sudah ada kelapangan rezeki tidak mau berkorban, la yataqarrabanna musallana, jangan dekati musalla kami. Apa Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah ngasih tahu, kurban itu bukan korban. Kurban itu bukan korban. Jangan kamu GR, kamu kurban itu mengorbankan harta. Lain maknanya. Kurban itu artinya koroba, ya korobana, mendekati Allah. Takorrub. Ketika Anda menyembelih kambing itu sapi, Anda lagi dekat sama Allah.
Anda nggak mau, punya duit nggak mau berkorban, berarti nggak mau dekat sama Allah. Maka Rasulullah bilang, jangan dekat-dekat sama Allah. Itu maknanya. Di situ wajibnya. Tapi kurban juga bisa hukumnya sunnah. Sunnah bagi yang mampu juga. Maknanya sunnah bagi yang mampu. Pak Edi gajinya setiap bulan 15 miliar. Masa satu kambing kurbannya? Boleh gak Pak Edi dengan gaji situ kurbannya 200 kambing? Ya, tapi sunnah hukumnya. Itu maksudnya sunnah. Oke, paham ya? Tapi apakah Pak Haji Ya. kewajiban itu sebagai hukum atau apakah kewajibannya sebagai, kan wajib itu ada dua pengertian. Betul. Wajib sebagai hukum. Betul. Wajib sebagai sang. Iya. Sama Pak Edi, dengan ada hukuman etik dan hukuman pidana, hudud. Ini ada etiknya Pak Edi. Anda disuruh kurban mau. Karena ada fasholli lirabbika wanhar. Atau surat apa yang kemarin, di setiap umat kami adakan syariat kurban. Yang tujuannya untuk membesarkan nama Allah. Terus Rasulullah bilang dia itu adalah tadhiyatus syatu khususi ba'dal salat id taqarrabana ilallah, menyembelih hewan khusus setelah salat id dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi tujuannya jelas. Terus, kalau orang menolak itu sama dengan dia menolak kewajiban dia dekat pada Allah gitu. Jadi hukum ini dilihat dari hukum etik dan hukum sebagai hukum istinbat, hukum hudud tuh loh. Enggak memang bukan seperti zina yang haram gitu, bukan gitu. Tapi wajib orang bertakaluf mewajibkan diri. Kalau dianggap sunnah muakkadah Pak, nanti orang yang mampu nggak mau korban. Sunnah kok. Nanti ada pertanyaan antara SPP biaya kuliah dengan kurban, mana yang dilakukan Pak Haji? Jadi liar jadinya pemahamannya bahwa kita ini lagi tunduk pada Allah dengan hukum Allah, atau lagi mau membandingkan perintah Allah dengan dunia, dengan kebutuhan dunia. Makanya haji juga begitu kan. Malah haji lebih pedas lagi Pak Haji. Dalam Al-Quran dari Al-Hajj, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas manusia wajib haji yang mampu pergi ke sana. Wa man kafara, siapa yang mengingkari wajib haji, kata Allah ini gitu. Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kamu. Tapi dalam ayat itu enggak ada kewajibannya. Wajib itu enggak ada. Walillahi 'alan nasi, dan dari Allah atas manusia hendaknya mereka mengerjakan. Tapi wajib. Sepakat ulama itu. Jadi lebih baik kita ambil yang teraman Pak Haji. Yang teraman. Jangan kita ambil yang teringan. Kalau yang teringan ya namanya sunnah muakkadah. Oh udah, ya berarti namanya sunnah mendekati wajib. Sunnah yang dianjurkan sekali, ya masih sunnah. Saya tuh takutnya gini, bagus itu bagi saya awam sih. Iya. Karena gini, di kan ada penjelasan bahwa janganlah berupa ketentuan seperti bahwa wajib itu wajib sunnah bulan. Iya, iya. Jangan berupa bahwa itu kan. Iya. Takutnya kita tuh salah pemahaman itu aja. Betul. Gini Pak Edi. Kenapa di dalam kurban itu Rasulullah contohkan, Rasulullah tidak bicara tentang orang yang nggak mampu. Makanya Rasulullah bilang, saya berkorban tiap tahun tuh minimal 2. Lalu saya niatkan, hadza minni, ini dari saya, wa ahli, dan dari keluarga saya, wa ummati, dari umat saya yang tidak pernah berkorban. Karena diwakilin. Jadi kurban itu tidak membicarakan orang yang nggak mampu kurban. Udah, orang yang nggak mampu kurban datang aja makan, tenang. Tapi dia wajib bagi yang mampu gitu. Ini hukum teraman Pak, hukum teraman. Ya, sehingga Bapak ada effort, usaha untuk berkurban tiap tahun. Karena hukum yang keduanya, likulli ahli baiti, di setiap keluarga, fi kulli am, dan setiap tahun, udhiyah, wajib ada penyembelihan. Walaupun satu. Jadi ini diserukannya betul-betul nih dikampanyekan oleh Rasulullah.
jangan main-main mau kurban nih. Karena kurban tuh Al-Quran bilang darah dagingnya nggak sampai kepada Allah, ketakwaanmu lah yang sampai. Kalau Allah udah ngomong gitu, masa masih sunnah hukumnya? Undangan Allah kepada kita supaya deket, ya Allah sampai nangis nih, supaya deket gitu. Kitanya kayaknya menolak. Kenapa? Soalnya penolakan orang nggak mau kurban dan nggak mau haji semata-mata sebenarnya hanya materi, reasonnya, yakin saya, bukan karena syariat. Sayang mendingan bikin PT. Sekarang haji plus aja berapa? 300. Mendingan ganti mobil gue, kan gitu. Semata-mata hanya masalah materi, nggak bicarakan syariat. Gitu Pak Edi ya. Mohon maaf kalau kita berbeda pendapat, no problem Pak. Nah, saya nggak benar. Karena orang kan berpikir begitu. Iya. Jadi ya pasti orang tetap banyak bertahan sunnah. Bahwa itu adalah kita bertakarung pada mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi dia hanya begini, hukum. Jadi hanya sisi pada hukum. Jadi kalau wajib itu ya kalau dia tidak melaksanakan itu berdosa. Iya. Tidak melaksanakan kita berdosa. Iya. Kalau dia sunnah kan sunnah itu kan ada dua kan. Sunnah itu adalah sunnah hukum dan sunnah ada mengikuti apa yang Nabi takdirkan. Kebiasaan Nabi, ya. Itu adalah sunnah. Iya. Jadi di sini artinya kalau kita tidak dirikan adalah jadi wajib sebagai hukum, wajib sebagai dosa, sunnah sebagai hukum, ada sunnah dan sunnah. Ya. Kalau saya masih bertahan dari wajib sebagai hukum. Ya. Supaya kita mendidik umat ini jangan sampai meremehkan satu ibadah yang kelihatannya kan udah didiskriminasi sendiri oleh agama ini, bahwa ini hanya ibadah yang melibatkan mal, zakat, haji dan kurban ini hanya untuk orang yang mampu. Oleh sebab itu hukumnya nggak ada lagi sunnah menurut saya ya. Dan ini juga saya melihat kajian juga. Jadi ini udah bicara orang, sekelompok orang yang memang Allah wajibkan dia mengembalikan hartanya fi sabilillah. Ini kan sebenarnya bagian dari infak aja semuanya nih. Wakaf, hadiah, kurban, apa semua itu infak fi sabilillah. Maka surat Muhammad ayat 38 berkata, kamu tuh umat yang disuruh Allah infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Kenapa dia antara kamu ada yang pelit? Larinya ke situ lupa ini. Barang siapa yang pelit, maka dia pelit buat dirinya sendiri, ya kan? Dan Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh siapa-siapa dari alam ini. Jadi jelas itu pengeluaran harta kita itu dalam koridor wajib. Itu ya, tadi. Baik. Balik lagi kita yang tadi. Tasbih ini. Kafiatnya. Pak, kalau dikerjakan siang hari. Oh iya, siang dan malam hari itu nggak apa-apa, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang sholat. Tadi Pak Haji. Jadi jangan ba'da subuh sampai waktu duha, itu waktu namanya waktu apa? Syuruk ya. Syuruk. Dan ba'da asar menjelang maghrib itu nggak boleh ada sholat, kecuali sholat jenazah. Di lain waktu itu terserah. Mau malam hari atau siang hari sama aja kaifiahnya Pak. Saya pernah baca, Ustaz. Maaf, saya bukan bermaksud berdebat. Enggak ada masalah. Saya pernah baca kalau kafiatnya kalau dilaksanakan di siang hari, boleh ada 4 rakaat. Ya. Kalau di malam hari 2 rakaat. Oh, sholat tasbih ini. Iya. Saya baru dengar, tapi akan saya cek. Terima kasih. Ini berarti tambahan ilmu buat saya. Iya. Kalau malam hari sholat tasbih 2. Kalau ini siang 4. Mungkin di malam hari itu ya, kalau boleh saya sambungin dikit ya, karena Rasulullah berkata ya, sholatul lail masna gitu bukan? Mungkin itu ya. Saya ketemunya begitu. Ya. Saya tanya Ustaz karena saya udah ketemu hadisnya, cuma Ntar saya cocokin Pak. Ini penjelasannya begitu tuh. Ntar saya cocokin. Kali-kali saya temuin. Makasih Pak Hadir. Pak Haji tadi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ustaz, saya sangat puas sekali. Ya, pertanyaan saya bukan pertanyaan, saya ingin tahu ya Bu ya. Yang mulia Pak Ustaz. Yang mulia. Masa banyak dosa, apakah setelah kita menjalankan sholat itu kita selalu minta ampun kepada Allah, ya Allah
ampunilah dosa dan segala perbuatanku. Iya. Yang kedua masalah ini adalah kematian. Apakah seorang mukmin, orang Islam itu kalau banyak dosa, kalau mau meninggal kan banyak yang kita tadi megap-megap. Kalau yang istilahnya dosanya nggak ada, istilahnya kan kita setiap habis sholat minta ampun, kemudian diampuni atas dosanya. Nah, matinya gampang. Kalau yang mati gampang itu kalau yang penyakit jantung langsung meninggal itu apakah itu juga punya dosa juga ya? Itu yang mau bicara sedikit. Terima kasih. Ini udah bab pindah bab kematian ya. Tapi sepakat dulu Pak ya, kalau udah terang udah berhenti ya. Jadi kematian itu begini Pak. Ada ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Memang di dalam Al-Quran baik su'ul khotimah maupun husnul khotimah itu digambarkan cirinya secara gaib. Contoh surat An-Nahl ayat berapa tuh yang mengatakan bahwa kalau kamu melihat malaikat maut itu datang pada orang kafir kemudian memukul punggung mereka, jadi punggung yang orang yang mati ini, kemudian wajah mereka, kamu akan ngeri. An-Nahl bilang begitu. Keluarkan nyawamu, kata malaikat. Pemandangan itu nggak bisa dilihat oleh orang biasa. Kalau menurut menurut di sekelilingnya nih, orang ngelihatnya dia lagi itu doang, padahal ruhnya lagi digebukin. Jadi jawaban itu bisa kita perdapat kalau kita udah mati. kita kemana nih? Tapi ada ciri-cirinya, ada langkah-langkahnya menuju khotimah. Contoh, misalnya Rasulullah pernah bilang, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menjadikan dia sangat kuat beramal. Sahabat tanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah membuat dia sangat kuat beramal ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Yuwaffiqahu bi amalin sholih qabla al-maut." Allah akan menjadikan dia sangat kuat beramal menjelang kematiannya. Summa yaqbidu alaih, kemudian Allah cabut nyawanya waktu dia lagi beramal itu. Tuh, Bapak pernah lihat kan di YouTube ada orang lagi imamin sholat di Depok mati. Ah itu dia husnul khotimah. Jadi dia lagi beramal soleh matinya. Pengen kita begitu Pak Haji. Terima kasih. Ada juga orang lagi beramal toleh, lagi beramal jahat, mati. Karena ini berlaku. Rasulullah pernah ada rumus nih. An-nasu yamutunna ala ma'asyu. Manusia itu mati sesuai hobinya waktu hidup. Hati-hati Pak, ada hobi tanas Pak. Ada orang misalnya hobi gaple. Hobi banget Pak, pokoknya gak ada hari tanpa gaple. Insya Allah matinya lagi gaple. Jebot, lewat. Q lewat. Tapi ada orang yang lagi zikir, mati. Ya itu dia. Jadi an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu mati sesuai dengan apa yang dihobi nama dia. Jangan khawatir Pak Haji, kalau Pak Haji mau hobinya ke masjid udah. Ya. Banjir diterjang. Yang sama tadi ya itu kita merasa banyak dosa. Setiap kita berdoa kan selalu ya Allah ampunilah dosa dan perbuatanku ya Allah. Iya. Cukup itu diampunin. Dan kalau bisa sholat tasbih sekali aja gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Saya kira cukup ya. Pak Edi sholat. Saya tertarik itu yang sholat tasbih itu. Iya. Kita ngiri ibu-ibu tuh sering ya kalau hari-hari besar. Ya, Islam itu rame-rame, maksudnya rame-rame dia nggak pakai imam, tapi rame-rame bareng gitu, iya. Jadi termotivasi. Betul. Baca, hari satu Muharram, hari kita nanti habis Isya, kumpul tapi masing-masing gitu. Iya. Supaya nggak nanti ada yang masa kecepatan, ada yang masing-masing aja nanti jadi lambat dan terserah gitu. Iya. Jadi bisa termotivasi gitu. Itu aja. Iya. Makasih tambahannya Pak. Memang ini sholat yang antik nih sholatnya. Karena memang saya pernah jadi bisa minimal ya satu kali tadi. Satu kali aja saya seumur hidup. Kalau enggak sama satu
40 tahun sekali enggak kan. Kelewatan ya, keterlaluan. Iya. Ya Pak, cukup ya. Baik, mari kita baca kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.